Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibail kiram, hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para alim ulama wal asadid beserta ustazat teristimewa, guru kita yang kita undang Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub LCMA, yang insya Allah nanti akan memberikan kenikmatan ilmu dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya sekedar mengisi kewajiban rutinan tholabul ilmi dengan harapan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia, dan juga dapat syafaat di akhirat. Kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kalau kita sudah duduk hadir di sebuah kenikmatan, Pak, namanya nikmat batiniyah, nikmat imaniyah, terkadang membuat kita mengambil iktibar dan pelajaran. Kalau hati kita sudah terisi iman dan iman kita sudah kita bahagiakan, kurang atau sedikitnya dunia sudah tidak lagi jadi permasalahan, Pak. Saat ini yang datang ke sini niatnya ingin meraih bahagia imaniah, bahagia batin, sehingga kantong duitnya ada atau enggak, sedikit atau banyak, udah tidak terlalu berpengaruh. Mengajarkan kita bahwa bahagia itu, Ibu, bukan di sini adanya. Bahagia itu bukan di sini, tapi bahagia itu adanya di hati. Maka salah kalau sudah Allah berikan kesempatan kita jadi mukmin, jadi muslim, kalau hidup kita nggak bahagia. Maka mudah-mudahan pulang dari sini, mau sendalnya ada atau hilang, bertambah bahagia kita. Amin. Jangan gara-gara ngejar bahagia sendal hilang kapok mulut. Karena yang kita kejar itu kebahagiaan imaniyah yang ada dalam hati kita. Bicara peringatan Maulid, Pak, sudah banyak khilaf, kontroversi yang kita dengarkan, tapi alhamdulillah semangat kita buat Maulid nggak kurang. Karena yang kita peringati Maulidnya itu manusia pilihan. Pilihan kita apa pilihan Allah? Allah, kalau ini mah nggak pakai ada pemilu buat jadi nabi. Kalau sudah Allah yang pilih, nggak mungkin salah. Maka ketika Allah pilih makhluknya yang terkasih, makhluknya yang terindah, maka berarti di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk yang lain, yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada siapapun, apapun makhluk Allah yang lebih dekat dibanding Rasul. Maka kalau kita ingin dekat Allah, tidak bisa tidak, harus, mesti, wajib ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiya banyak para ulama yang mengatakan
la dalila litoriki ilallah illa mutaba'ata rasuli mukmila. Enggak ada jalan buat dekat ke Allah kecuali melalui ikut kepada Rasul. Rasul dekat sama Allah, sholat nggak Pak? Sholat. Lah ini banyak orang yang merasa sudah taqarrub ilallah, sudah punya ilmu makrifat tentang Allah, kagak sholat. Kalau ditanya kenapa nggak sholat, udah saking bestinya sama Allah, kan stres. Contoh masalah, karena kemarin kalau tidak salah di taklim saya mah guru lekar ya Pak, bukan ceramah, ngebahas bab qasar jamaah ya Ustaz ya. Jadi kembali lagi ingatan kita, yang paling dekat sama Allah adalah Rasul, dan Rasul dipilih sama Allah buat menerima kalamullah namanya Al-Quran. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu selalu menggunakan kata mufrad, kul, katakan olehmu, satu orang. Kan kalau buat kita buat rame-rame fi'il amarnya bimakna jamak, kulu. Tapi kul huwallahu, karena emang buat nabi doang Pak yang terima Quran. Katakan olehmu Muhammad, Rasul satu. Maka berarti yang paling kenal Allah adalah Rasul, yang paling paham Quran adalah Rasul. Ini kan sekarang orang banyak pengen kenal kalamullah lihat terjemah Pak. Kita juga bisa kan baca terjemah. Ustadz bisa baca terjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Mau ngapain ngaji kalau bisa Pak? Kalau kita mengenal Allah, kalamnya lewat terjemah. Maka ini berkaitan sebetulnya dengan pembahasan qasar jamak, sholat qasar, surah An-Nisa ayat 101. Kalau kita membahas tentang qasar jamak lewat ayat Pak, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi kata Allah, kalau kita pengen kenal qasar, sholat qasar lewat ayat. Dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada kesalahan buat kalian antak suruh untuk kalian mengqasar minas sholati, daripada sholat. Sambungannya, in khiftum, jika kalian takut, ayaftinakumul ladzina kafaru, kalian diserang oleh orang-orang kafir. Ini kita pengen kenal sholat qasar lewat ayat langsung Pak. Jadi kata Allah, pemahaman kita nih yang langsung, boleh buat kalian mengqasar sholat kalau kalian melaksanakan perjalanan, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Berarti yang ditanamkan di otak kita, bolehnya kalau perjalanan diserang sama orang. Nah sekarang kalau kita ke Anyer, emang orang kafir mana yang nyerang kita? Emang kalau kita jalan-jalan ke puncak digerebek sama orang kafir, mana yang gerebek kita? Maka menurut pemahaman kita tentang ayat ini, berarti qasar jamak udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena kalimatnya sudah tidak lagi ada rasa takut, betul? Menurut kita kalau ngambil Quran langsung. Akhirnya dalam riwayat asbabun nuzulnya, nih Pak, nih kalau ngambil begini ayat langsung, Ustadz banyak disalah-salahin Pak. Ustadz Ridwan berangkat naik bus, dia charter kan, ziarah ke Jawa. Begitu masuk Johor dia qasar Pak, jamak lagi jam asar. Kata jamaah, emang kalau nggak diqasar repot Ustadz? Ayo enggak, kan bus kita sewa, terus mau ngapain diqasar? Buat Allah pakai segala nyari diskon gitu tuh, ya kan? Akhirnya banyak ustadz yang pada qasar tuh salah. Gara-gara apa? Ayat ini dia pahamin pakai pikirannya sendiri. Lah orang aman, lancar, nggak ada masalah, mobil-mobil sendiri, mau berhenti kapan aja boleh, masjid banyak di pinggir jalan, rest area luas di mana-mana, mau ngapain qasar jamak? Bodoh tuh orang, salah paham Al-Quran. Kata si bodoh,
Ini tujuannya apa Pak? Kenapa kita nggak boleh ngambil ayat langsung? Karena yang paling paham ayat Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangankan kita Pak, ngelihat orang di saat aman dan nyaman masih kosor. Para sahabat pun bingung ketika melihat Rasul melaksanakan kosor. Ini asbabun nuzulnya nih, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi begitu di saat aman gak ada musuh tapi Rasul masih mengkosor sholat, para sahabat ngobrol Pak, bukan ngomongin. Kalau ngomongin tuh jelek. Termasuk Imam Abu Yu'la Abu Umayyah bingung, nanya ke Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar, apa engkau tidak merasa heran? Kan Allah membolehkan kita mengkosor sholat kalau kita takut sama orang kafir. Waqad aminan nas. Sedangkan sekarang manusia muslim udah pada aman, mau ngapain kosor? Nah, Sayyidina Umar Pak, segitu akrabnya sama Rasul, nggak berani ngejawab sendiri. Maka kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Bahasa kitanya apa? Kalau ente heran, aneh juga heran. Ayatnya bilang boleh kosor, kalau lagi ada rasa takut, lah ini udah aman kok Rasul masih kosor. Karena Rasul masih ada, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab saking penasarannya nggak mau ngambil hukum sendiri. Enaknya kalau masih ada Rasul begitu. Datang Sayyidina Umar nanya tentang permasalahan ayat tadi, ya Rasul, boleh mengkosor sholat jika kau takut diserang oleh orang kafir, sementara kita udah nggak diserang ya Rasul, kita sudah aman, kok kenapa kita masih mengkosor? Kata Rasul apa? Innama sodaqotun tatasoddaqo minhu faqbalu sodaqotahu. Kata Rasul, kalau memang sudah tidak diserang orang kafir, anggap saja mengkosor sholat itu sedekah dari Allah buat kita. Faqbalu minhu, maka terima buat yang mampu untuk mengkosor sholat. Sementara kita tahu berarti yang paling paham ayat adalah Rasul. Maka selesai, maka pemahaman ayat tadi, mau takut, mau nggak takut, mau aman atau tidak aman, mengkosor sholat hukumnya nah, paham Pak? Itu kalau kita nggak begitu bisa nyalain ustadz yang pada kosor tuh. Udah aman, mau ngapain ngaji kosor, hapus baik tentang kosor, bisa begitu. Nah, ini akibat bahayanya kalau kita yang tidak punya kemampuan Al-Quran langsung ngambil hukum dari Al-Quran. Maka kemudian mereka yang tidak suka dengan maulid beserta isinya, karena mereka merasa bahwa mereka lebih memahami ayat, lebih memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran Allah turunkan kepada Rasul, kalau Rasul sering ngobrolnya sama kita apa sama sahabat? Ya, ada yang pernah ngopi bareng Rasul? Kan sekarang banyak yang ngaku tuh kalau waliullah aja ketemu Rasul dulu dalam impian. Orang sekarang ngobrol ngopi bareng sama Rasul. Berarti kita samain dulu pahamnya nih. Jadi kalau Rasul lagi ngobrol, Rasul sedang bersabda, Rasul memerintahkan atau melarang, maka pasti perintah itu, larangan itu, obrolan itu, omongan itu yang dengar ia para sahabat Rasul. Berarti kalau ayat yang lebih paham adalah Rasulullah, kalau hadis Rasul yang paling paham adalah paham ya Pak ya? Yang paling paham hadis Rasul adalah sahabat. Maka ketika ada hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, sahih hadis. Setiap yang baru, yang mengada-ada itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu neraka. Itu Rasul ngomongnya ke kita apa ke sahabat?
Berarti yang paham hadis itu adalah, tapi kok sahabat bikin taraweh padahal Rasul nggak taraweh. Ya Pak ya. Tapi kok sahabat bikin ajan Jumat 2 kali padahal di masa Rasul ajan cuma 1. Ilokan sahabat berani tentang Rasul. Berani gak tentang Rasul sahabat? Nggak berani. Berarti apa? Kita yang salah paham kalau hadis itu mengatakan setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu neraka. Lah kalau seandainya memang begitu yang disampaikan, begitu yang dipahami, tentu sahabat nggak bikin taraweh. Kita nggak taraweh Pak Ramadan, ngayab kita. Paham gak ini maksudnya? Paham ya? Kita main pemikiran aja nih biar kita semakin semangat maulidnya. Udah sampai Kiai? Udah belum? Udah nggak gua ceramah Pak. Semakin kemari itu semakin Allah tambah nikmat kurang sehat. Napas semakin pendek, mata semakin kurang jelas, tenaga semakin lemah, tapi rasanya semakin nikmat karena semakin nggak bisa macem-macem kita. Jadi boro-boro pengen nambah bini. Iya, yang hatu baik kita minum jamu dulu. Itu nikmatnya tuh, nikmat dikurangin sama Allah. Nah kemudian dari mana? Sahabat juga tidak mungkin menentang hadis itu tanpa ada dalil dari Rasul sendiri. Man sana sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ah, man sana sanatan sayyi'atan falahu wijruha wa wijru man fa'ala ba'dah, kan begitu tuh. Nah itu ngomong ke siapa? Ke sahabat lagi. Maka akhir sahabat berani bikin taraweh padahal Nabi enggak taraweh. Sahabat berani ajan Jumat 2 kali padahal Nabi cuma sekali, karena ada 2 hadis yang tidak bertentangan dan tidak pula bersalah pahaman. Hanya kita yang bikin salah paham. Terus kalau sahabat ngobrolnya sama siapa? Kita pernah ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar, kali kita jalan-jalan bareng boncengan sama Sayyidina Umar. Ya kan? Ngobrolnya ke siapa? Kan ke muridnya ya. Muridnya. Makanya muridnya itu namanya tabi'in. Namanya tabi'in, berarti yang paling paham ayat yang dari Rasul, yang paham hadis dari Rasul adalah sahabat. Yang paling paham sahabat adalah tabi'in. Yang paling paham adalah tabi'in. Siapa tabi'in? Kalau imam madhab yang masuk tabi'in itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i di pertengahan antara tabi'in dengan tabi' wa tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal tabi' wa tabi'in. Nah mereka ini orang pilihan Pak. Pilihan siapa? Pilihan Allah lagi. Dari mana beritanya? Dari Rasul. Kata Rasul, khairul kurni, masa terbaik adalah masaku. Sumaladzina yalunahum, sumaladzina yalunahum. Kemudian masa yang mengiringi masaku dan masa sahabat. Kemudian masa sesudahnya, 2 kali Nabi nyebut sesudah masa Nabi dan sahabat. Berarti tabi'in wa tabi'in. Yang paling ngerti ayat Quran adalah Rasul. Yang paling paham Rasul adalah sahabat. Yang paling paham sahabat adalah tabi'in. Imam Syafi'i nggak mulut tapinya. Imam Hanafi nggak mulut, nggak tahlil. Imam Syafi'i tuh kan bener, ngaku ikut Imam Syafi'i nggak mulut, ini pada mulut gitu. Ini sedikit sejarah, nungguin kiai aja di mah iseng-iseng Pak ya, iseng-iseng biar ntar di alam kubur yang nggak iseng beneran. Imam Syafi'i karena sedang merangkai hukum, dia tidak maulid, dia tidak tahlil. Tapi karena Imam Syafi'i lah sekarang kita maulid. Karena Imam Syafi'i lah kita tahlil. Karena
Karena Imam Syafi'i lah kita 40, karena Imam Syafi'i lah kita 100, karena Imam Syafi'i lah kita haul. Imam Syafi'i nggak mulut, nggak tahlil, nggak haul, nggak 100. Tapi Imam Syafi'i yang meletakkan konsep dasarnya dari hadis yang diobrolin Nabi dengan sahabat, akhirnya diambil kesimpulan bahwa bid'ah terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah. Paham ya Pak ya? Ngikut jadinya kita, karena tadi yang paling tahu sahabat adalah tabi'in, dibikin dasar hukumnya tuh. Makanya akhirnya kita begini sekarang nih, kita pada mulut. Kalau nggak ada, wah nggak ada yang berani bikin muludan. Tabi wa tabi'in ngikutin Imam Syafi'i Pak. Mulut belum mulut. Tapi karena Imam Syafi'i sudah membagi bid'ah jadi dua, orang Syiah udah duluan Pak, turun 400 udah mulut duluan. Tapi kita nggak ngikutin dia. Jangan kita ikutan dia duluan 400 Hijriah dia udah mulut. Nah kita akhirnya ada pejabat, penguasa, alim. Kalau nggak alim nggak mungkin. Karena ngelihat umat sudah banyak keluar dari syariatnya Rasul, maka bagaimana biar umat semakin kuat ingat ke Rasul? Maka akhirnya dia buatlah acara yang pada saat itu berbetulan ada satu ulama besar yang kita ikutin sampai sekarang, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 516 Hijriah. Itu berbarengan dengan Malik Al-Mudzaffar, penguasa yang bikin maulid besar-besaran, berbarengan dengan panglima perang Salahuddin Al-Mulai. Kenapa mereka berani maulid? Belum ada yang bikin. Karena mereka memahami konteks dasar dari Imam Syafi'i bahwa bid'ah terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah. Bikin maulid gede-gedean, ada yang protes nggak? Ada Pak. Yang namanya acara baru ada yang protes, padahal orang alim dua-duanya. Sampai pada akhirnya ada seorang ulama besar, Al-Imam Suyuti, yang memproklamirkan hukum maulid menjadi ibadah beserta dengan dalil-dalilnya, membela kebenaran yang dibawa oleh pendiri maulid. Alhamdulillah mulut sekarang sampai ke Ciganjur. Alhamdulillah. Jadi jangan ke ayat dulu Pak, kejauhan. Ada nggak ayat ulang tahun? Biar kata Quran kita korok-korok kagak bakal nemu. Makanya nggak boleh buat orang kayak kita yang awal langsung ngambil ayat. Karena seperti itu, saya ulangi lagi, yang paling paham ayat adalah Rasulullah, yang paling paham Rasul adalah yang paling paham sahabat adalah yang paling paham tabi'in, selesai. Bisa jadi kan mereka Pak yang masuk sorga bigoiri hisab, yang Nabi sebut cuma 70.000 orang. Siapa yang meragukan ibadahnya Imam Syafi'i? Siapa yang meragukan ketaatannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Nah kita bersaing sama mereka udah kagak bakalan sanggup. Maka kita mulut, kita zikir, kita tahlil, kita ngikutin kegiatan mereka. Mansana sanatan hasanatan. Siapa tahu kita di alam kubur Pak, dengan amal kita ngikutin ulama, walaupun kita bukan ulama, fasilitasnya kayak fasilitas ulama. Amin. Iya, bau-bau ulama, bukan ulama. Nah sekarang isi maulid udah datang Kiai? Udah, alhamdulillah. Saya baca ini terakhir Pak ya, sesudah itu saya pamit. Karena bawa mobil sendiri Pak, bawa mobil sendiri. Cuma kalau subuh berani, kalau ngajar malam tuh kayak di Beji saya nggak berani bawa mobil. Mata udah gitu tuh. Kalau subuh berani. Supir saya lagi kurang gaji Pak. Bukan kurang sehat, kurang gaji. Nah
Nah sekarang ini Pak nih, satu hadis Pak nih. Sebelum saya baca ini kitabnya, I'anatul Thalibin, Syarah Fathul Mu'in dalam bab nikah. Ini sarahnya. Wa yustasabu tasafahun, dan disunahkan bersalaman. Salaman sunnah Pak, jangan ditinggalin. Nggak ada kita kisbayan begitu, nggak ada kita. Li khabarin, karena hadis mamin muslimin yaltaqiani, tidaklah ada dari orang muslimah ini dua orang muslim yaltaqiani yang berjumpa keduanya, yatasofahani yang bersalaman keduanya, ila ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Hidup yang kita kejar apa? Ampunan Allah. Sekarang kesempatan ampunan tuh banyak banget, cuman salaman doang. Kita kadang-kadang minta ampun mah pengen, tapi usaha minta ampunnya ogah. Salaman di masjid kita ketemu salaman. Ada yang bilang kalau ba'da sholat Nabi nggak ngerjain Ustadz. Nabi mah Pak, dia minta ampun karena memang akhlaknya bagus. Kalau kita minta ampun karena kita butuh. Kalau nggak mau salaman habis sholat karena nggak mau ngerjain yang Nabi nggak kerjain, silahkan. Tapi kalau ada orang ngajak salaman, terima. Karena Nabi itu diutus akhlak Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ada aki-aki Pak, udah gemeteran tangannya, emang setruk muda. Udah begitu tangannya nyamperin, kita melengos. Sakit hati itu hamba Allah yang beruban, sedangkan Rasul sendiri memerintahkan kita menghormati uban orang tua yang muslim. Yang non muslim aja suruh hormatin. Ini kan kaku bener. Bid'ah. Itu aki-aki hatinya, ya Allah, kan yang namanya orang miskin mah hatinya kesinggung cepet banget. Ya mentang-mentang gua nggak punya duit, mentang-mentang anak gua cuma ngojek, tuh panjang tuh urusannya. Wa yusanu takbilu yadil hayyi, dan disunahkan mencium tangan yang hidup, li solahihi, karena kesolehannya. Cium tangan bukannya main raja-rajaan Pak. Anak sama orang tua emang cium tangan. Saya kalau anak saya mau berangkat kuliah, salamannya begini nih, saya pecat kuliah. Nah iya lah, kita ngedidik dia punya ilmu. Yang nyenangin kita bukan hasil ilmunya Pak. Dia jadi, dia kaya, dia punya duit, kita udah dikubur. Yang nyenangin kita tuh akhlaknya. Coba berapa banyak anak yang sukses orang tuanya nggak nemuin kesuksesan. Tapi kalau cara mintanya pakai akhlak yang indah, kita keluar duitnya bahagia Pak. Ya iya, kalau kata anak saya salamannya begitu tuh berhenti. Kemudian kalau kiai udah sampai, saya langsung hadisnya. Kalau berdiri Pak, ketika kita baca kaitan itu baca qiyam, itu dalam kitab Al Baijuri Syarah Fathul Qarib dijelaskan yang meramaikan itu Imam Subki dan para ulama semusimnya. Ketika qiyam berdiri, Imam Subki itu yang kita pakai amaliyahnya, pidyah. Orang meninggal kita dorong-dorong beras, itu Imam Subki. Nah Imam Subki lah yang mempelopori dan para ulama berdiri saat qiyam. Dan itu sesudah adanya Rawi Al-Barzanji Pak, di kurun 1112 Hijriah oleh Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Beliau mufti Madinah sebelum Madinah diserang oleh negara api. Nah itu, nah sekarang masalah berdirinya, emang Nabi ngelarang. Jadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahaba ayatamassalan nasu, siapa orang yang ingin memerintahkan orang lain baina yadaihi, di hadapannya, kiaman untuk berdiri, paliyata bawa mak adahu minanar, tuh orang yang nyuruh pastikan tempat kembalinya neraka.
Ustadz nelpon saya, Yai subuh besok hadir. Oh iya aneh hadir insya Allah, tapi kalau aneh datang tolong jamaah antar berdiri, pasangin karpet merah gitu kan tuh. Semuanya itu diancam sama Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi ini tadi baru hadis Pak, yang lebih paham hadis adalah, nah, kemudian dilanjutkan wa qad ruwiya anhu alaihi salatu wasalam, dan sungguh diriwayatkan dari Rasulullah annahu bahwa Nabi amaro ashabahu alayakumu idza marra bihim. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk tidak berdiri idza marra bihim tatkala Nabi lewat. Kata Nabi, jangan diri. Kan Rasul tidak gila hormat. Nabi yang nyuruh, yang memerintahkan jangan berdiri, kata Nabi. Karena Rasul tidak gila hormat. Maka kita yang pengen mendapatkan ilmu warisan dari Nabi, salah satunya tadi, jangan punya ilmu karena pengen gila Kenapa? Sakit hati. Di akhir zaman mah sakit hati Pak, apalagi zaman sekarang fitnah buat ustadz banyak bener. Kalau hatinya kurang-kurang gede, ya Allah, opnam. Ingat ya hadisnya, Nabi bilang jangan berdiri. Kemudian apa? Pamaro yauman bihasanin radhiyallahu anhu, maka Nabi melintas kepada sahabatnya namanya Hasan bin Sabit. Kata Nabi, jangan berdiri. Pakoma, Hasan bin Sabit dan yang lain malah diri. Padahal Nabi nyuruh jangan blader amat sahabat ya. Gitu. Jangan berdiri. Sahabat berdiri. Salah satunya Hasan bin Sabit berdiri. Wa ansada sambil dia bersair. Kalau berdiri doang mah nggak nurut perintah Nabi, nggak aneh sambil bersair. Apa sairnya? Qiyamil azizi alayya fardun, berdirinya aku buat yang agung, buat yang mulia adalah wajib. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun, dan orang yang meninggalkan keparduan adalah keburukan. Lanjutannya, ajibtu, kata Hasan bin Sabit, aku heran, liman lahu akola, buat orang yang punya akal, wafahima, dan punya pemahaman, wayaro, dan dia melihat hazal jamala, akan ini keindahan Rasul, layakumu, dan dia nggak berdiri. Kata Hasan bin Sabit, aku heran kalau ada orang yang punya akal, yang punya paham, melihat keindahan sosok Rasulullah tidak mau berdiri di depan Rasul, disuruh enggak nurut malah bersair. Waqad aqarrahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendiamkan saja. Artinya apa? Nabi nyuruh orang jangan berdiri karena Nabi tidak gila hormat. Tapi pertanyaannya, kita sama Nabi wajib gak kita hormat? Selesai. Maka disitulah muncul istilah inna mura'atal adabi khairin minal imtisalil amri. Disitulah adab lebih dulu daripada paham ya Pak ya? Itu hadis dipakai sama kelompok belah sono tuh Bu, paham ya Bu? Kalau laki pulang, ibu bangun berdiri apa rebahan? Jangan paham doang Bu, amalin. Iya, ini laki pulang rebahan begitu tiktokan. Kita biar dapat ilmu yang manfaat sekarang, mau laki kita dekil kek, mau necis kek, mau bawa duit kek, mau kagak kek, istri wajib hormat pada selesai. Kan begitu. Makanya seperti itulah Pak cara kita memahami agama ini, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ketika Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, ada dua. Kalau urusan agama ulama, kalau urusan dunia pemerintah. Jadi jangan langsung ke Allah Pak, ketinggian karena kiai udah sampai. Dan mohon maaf ke jamaah,
seperti biasa langsung pulang, nggak usah nawar-nawarin sarapan, nggak usah. Saya bawa mobil, paham dah. Iya kan, paham, kayak sahabat, paham dah. Iya, lo nggak bisa segala minta ya. Iya, paham dah. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi sababiyah Allah pertemukan kita nanti dalam surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.